Hello, awesome students. How are you doing today? Hopefully you're doing well. Alright? Nah, seperti biasa, ya, Miss berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa Miss ingatkan untuk selalu menjaga jarak, do social distancing dengan orang yang kalian jumpai, selalu mencuci tangan, wash your hands, dan juga selalu menggunakan masker, wear a mask, dimanapun kalian berada. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari paparan virus corona atau COVID-19. Oke guys, nah as usually, before we start our lesson today, don't forget to pray. So, please close your eyes and let's pray together. Dear Lord Jesus, thank you for all your blessing today. Now we're going to study our lesson. Please open our heart and our thinking so that our activity can run well and we can understand our lesson today. Lead and bless us. In the name of the Lord Jesus, we pray. Hallelujah. Amen. Okay, students. So our topic today is about recount text. Jadi topik kita hari ini tentang recount text. Masih dengan lesson 1, I had a great holiday. Tapi kita akan belajar tentang recount text. Oke. Dan recount text ini adalah materi terakhir kita di lesson 1. Jadi please pay attention. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari dari recount text ini dan apa sih tujuan dari kita pelajari recount text ini? Oke. Nah, di sini yang akan kita pelajari dari recount text yaitu the definition of recount text, and then the purpose of recount text, the generic structure of recount text. Nah, generic structure dari recount text ini ada beberapa yang akan kita pelajari, yaitu orientation, events, dan reorientation. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari dari recount text yaitu language features. Oke? Nah, dari language features ini ada yang akan kita gunakan, yaitu using simple past tense, using time sequences, dan using conjunction. Seperti itu. Nah, mari kita lihat yang pertama, the definition of recount text. Nah, the definition of recount text di sini yaitu recount text is a text which retell events or experiences in the past. Jadi recount text ini adalah teks yang menceritakan kembali kejadian-kejadian atau pengalaman di masa lampau. Jadi kalau misalnya anak-anak ada pengalaman atau cerita liburan, terus anak-anak mau menceritakan kembali kepada teman, kepada orang tua, kepada bapak ibu guru atau kepada siapa saja, itu merupakan recount, di mana kita menceritakan kembali. Seperti itu, menceritakan kembali yang sudah terjadi. Oke, nah yang berikut, purpose. Apa sih purpose atau apa sih tujuan dari kita mempelajari recount text ini? Nah, di sini ada tujuannya. The purpose is to inform or to entertain the audience about experiences in the past. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menginformasikan atau menghibur para penonton atau pembaca atau pendengar tentang pengalaman yang kita alami di masa yang lampau. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah belajar the definition of recount text. And now, what is the
purpose of recount text. The purpose of recount text is to inform or entertain the audience about experiences in the past. Jadi, tujuan dari recount text ini yaitu untuk menginformasikan atau menghibur para penonton atau para pembaca, pendengar tentang pengalaman di masa yang lampau. Jadi seperti itu tujuan dari recount text. Nah, yang berikut ada generic structure dari recount text. Nah, generic structure di sini ada 3. Orientation, events, dan reorientation. Nah, orientation di sini adalah introduction of the story, pengenalan cerita. Nah, orientation di sini it is like describing place and time of the events. Jadi orientation di sini meliputi gambaran tentang tempat di mana kita berlibur atau waktu kapan itu terjadi, seperti itu. Oke, yang berikut ada events. Nah, events di sini describing series of events that happened in the past. Jadi events di sini menggambarkan rangkaian kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Dan yang terakhir ada reorientation atau conclusion of the story, kesimpulan dari cerita. Nah, yang berikut yang terakhir ada language features. Nah, language features di sini ada using simple past tense, di mana yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita pelajari tentang tenses, right? It's about simple past tense, and I hope you still remember about that material. Jadi Miss berharap kalian masih mengingat tentang tenses, simple past tense yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di mana simple past tense ini, ingat, simple past tense ini selalu menggunakan verb to, menggunakan verb kedua. Ya, karena kita menceritakan kembali sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Dan untuk time signal dari simple past tense ya, ada yesterday, last week, last year, 2 days ago, or last month, and the others, dan sebagainya. Nah, language features yang berikut yaitu using time sequences. Nah, time sequences di sini contohnya ada firstly, first, finally, dan sebagainya. Nah, language features yang berikut yaitu using conjunction. Nah, using conjunction. Ingat, conjunction itu merupakan kata penghubung dalam satu kalimat. Di sini kata penghubung yaitu ada then, before, after that, and apalagi because, so, dan sebagainya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang conjunction. Ada conjunction because dan ada conjunction so. Seperti itu ya. Okay, next the example of recount text. The title is Vacation to Bali. Jadi berikut adalah contoh dari recount text yang judulnya Berlibur ke Bali. When I was 6th grade of elementary school, my family and I went to Bali. We were there for 2 days. I had many impressive experiences during the vacation. First day, we visited Sanur Beach in the morning. We saw the beautiful sunrise together. It was a great scenery. Then we checked into the hotel. After prepared ourselves, we went to Tanah Lot. We met so many other tourists there. Second day, we enjoyed
the day on Tanjung Benoa Beach. We played so many water sports such as banana boat, jet ski, speedboat, and etc. We were happy. In the afternoon, we went to Sukawati Market for shopping. That was my lovely time. I bought some Bali t-shirt and souvenirs. I had a great holiday. Nah, itu tadi contoh dari recount text, ya, di mana kita menceritakan kembali pengalaman atau liburan kita atau aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi kita menceritakan kembali. Oke, dari struktur paragraf pertama itu merupakan orientation karena masih merupakan pengenalan. Nah, di situ ada kapan sih kita berlibur, di mana sih kita berlibur, dan dengan siapa sih kita berlibur. Masih pengenalan. Dan masuk ke paragraf kedua dan paragraf ketiga itu sudah merupakan events atau rangkaian cerita. Ya, ada rangkaian cerita. Nah, di paragraf terakhir, paragraf keempat, itu merupakan reorientation atau kesimpulan dari cerita. Oke guys, dan untuk paragraf yang keempat, itu merupakan reorientation, ya, kesimpulan dari cerita. That was my lovely time. I bought some Bali t-shirts and souvenirs. I had a great holiday. Seperti itu. Jadi seperti itu contoh dari recount text. Dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi kita hari ini, silakan anak-anak mengerjakan tugas. Nah, silakan anak-anak melengkapi teks yang rumpang dengan menggunakan kata-kata yang ada. Nah, contoh nomor 1 di sini yaitu last holiday my family and I went to Malang. Jadi liburan terakhir keluarga saya dan saya pergi ke Malang. We want to go by train but we didn't get the bla 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 bla. Jadi silakan anak-anak mengisi sendiri sesuai dengan kata-kata yang sudah tersedia. Alright students, I think that's all for today, and I hope you can understand our material today about recount text. Yeah, if you still not understand about our material today, please ask me. Jadi jikalau kalian masih belum memahami tentang materi kita hari ini, silakan anak-anak bisa bertanya, ya, bisa langsung bertanya ke grup atau bisa langsung bertanya di kolom komentar yang ada di video ini. Tetapi Mi sangat berharap kalian dapat memahami materi kita tentang recount text. Okay students, before we close our material today, as usually, please close your eyes and let's pray together. Thank you, Lord Jesus, for the time that you have given us to learn something new, and for your blessing so that we could understand the lesson today. Please help us to remember everything that we learned today. Lead and bless us, my Lord. In the name of the Lord Jesus we prayed. Hallelujah. Amen. So guys, I want to say thank you for watching. And the last words from me, don't forget to always study hard, always practice with your friends wherever you are, always do your homework and keep spirits up. Stay healthy, then God bless you all. Happy watching, see you in the next video, bye.